Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang mulia, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan darinya. Bersyukur dengan hati yang merasa ridho, lisan yang selalu bertahmid memujinya, serta anggota badan yang selalu berbuat yang diridhoinya. Bersyukur dalam keseharian, yakni menggunakan anggota badan kita ini untuk taat kepadanya, dengan bertakwa kepadanya secara sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa merupakan syukur dalam kehidupan seorang muslim. Kemuliaan dan kehormatan kita sebagai orang beriman ditentukan oleh kadar takwanya. Sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Quran Surah Ali Imran ayat 102. Semoga setelah salat Jumat ini ada peningkatan takwa kita kepada Allah, sehingga Allah berkenan menghapus dosa-dosa kita sepekan lalu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, selanjutnya dengan keimanan yang kokoh di dalam jiwa, maka marilah kita senantiasa berusaha menjaga ibadah kepadanya. Wabil khusus ibadah salat 5 waktu sehari semalam yang merupakan fardhu ain. Allah menyebutkan di dalam firman-Nya, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah segala salatmu dan peliharalah salat wusta. Berdirilah karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Melalui ayat ini, Allah menerangkan tentang memelihara salat merupakan bukti iman kita kepada Allah yang Maha Besar. Di sini Allah menekankan mengenai salat wusta. Salat wusta ialah salat yang di tengah-tengah dan yang paling utama. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan salat wusta ialah salat asar. Menurut kebanyakan ahli hadis, ayat ini menekankan agar semua salat itu dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan hanya salat asar. Tentang kewajiban salat ini disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas sholati. Yang artinya, sesungguhnya batas yang memisahkan seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Begitulah Allah memerintahkan kepada kita kaum muslimin untuk selalu menjaga terus-menerus melakukan salat 5 waktu sehari semalam. Jika salat itu kita pelihara dengan ikhlas, insya Allah akan dapat memelihara diri kita dari berbuat hal-hal yang jahat dan mungkar. Selain dari itu, juga dengan memelihara salat akan dapat menjadi penenang jiwa dari segala kegelisahan yang menimpa diri kita. Asy-Syaikh Said Qutb menguraikan, memelihara salat menjadi begitu penting, mengingat salat merupakan pertemuan seorang hamba yang dhaif dengan Allah yang Maha Besar. Dengan salat, seorang hamba akan merasakan kedekatan dengan Allah, hati menjadi tenang dan jiwa terbasuh kesejukan. Salat ibarat sumber mata air sejuk yang tak pernah kering oleh terik panas perjalanan dunia. Karenanya, orang yang berakal sehat pasti gembira mencelupkan dirinya ke dalam mata air salat 5 waktu sehari semalam. Di samping itu, hadirin rahimakumullah,
salat merupakan penghubung antara makhluk dengan Sang Khalik. Salat merupakan sebesar-besar tanda keimanan seseorang dan seagung-agung syiar keislaman seseorang. Salat merupakan tanda syukur atas nikmat yang telah dikaruniakan Allah kepada hambanya. Salat merupakan salah satu rukun Islam yang 5 dan merupakan tiang agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu imaduddini, faman aqamaha faqad aqamad dini, wa man tarakaha faqad hadamad dini." Yang artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan salat, maka berarti ia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia merobohkan agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pada hadis lain dikatakan, Rasul amri al-islamu wa amuduhu as-salatu wa dirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Yang artinya, pokok agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Tentang pentingnya menjaga salat ini disabdakan oleh Nabi dalam hadisnya, "Man hafadhu 'ala shalawatil khamsi ruku'ihinna wa sujudihinna wa wudu'ihinna wa mawaqitihinna wa alima annahunna haqqun min indillah dakhalal jannah." Yang artinya, barang siapa selalu menjaga salat wajib yang 5, baik ruku, sujud, wudu atau waktu-waktunya, dan ia mengetahui bahwa semua itu merupakan kewajiban dari sisi Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad. Begitu nikmatnya ibadah salat hingga Rasulullah SAW menjadikannya sebagai kenikmatan tersendiri, sehingga salatnya sanggup berlama-lama. Beliau munajat, berdialog, dan merasakan lezatnya salat, sampai-sampai beliau menyatakan, "Wa ju'ilat qurratu aini fis sholati," yang artinya dijadikannya mataku sejuk dalam salat. Hadis riwayat An-Nasai, Ahmad, dan Al-Hakim. Inilah diantara manfaat salat yang sangat agung, mendekatkan hamba dengan zat yang paling kita perlukan dalam menyelesaikan problem hidup. Maka marilah jangan sampai kita menyanyiakan kesempatan emas ini. Jangan sampai kita lalai dalam detik-detik salat kita. Jangan pula terburu-buru dalam salat kita, seakan-akan tidak ada manfaat padanya. Dengan salat itulah akan menjadi sarana menakjubkan untuk mendatangkan pertolongan dan dukungan Allah Ta'ala. Pada hadis lain beliau menyatakan, "Man hafadhu 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamati wa man lam yuhafidh 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay ibni Khalaf." Yang artinya, barang siapa yang menjaganya salat fardu, maka pada hari kiamat dia akan memperoleh cahaya, bukti nyata yang akan membelanya, dan keselamatan. Dan barang siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak memiliki cahaya, tidak memiliki bukti nyata yang akan membelanya, dan tidak mendapatkan keselamatan. Serta pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Maka marilah kita perhatikan ibadah yang utama ini. Jangan sekali-kali seumur hidup kita meninggalkan salat fardu ini, sebab itu sebuah dosa besar ketika Allah begitu sangat baik kepada kita, sementara kita tidak mentaatinya. Maka marilah kita bertaubat dan berjanji untuk selalu memperhatikan ibadah salat fardu ini. Marilah pula kita perbanyak doa agar kita dan anak keturunan kita Allah berikan hidayah untuk menjadi hamba-hambanya yang senantiasa memelihara salat. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat beserta anak keturunanku. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Quran Surah Ibrahim ayat 40. Semoga dengan kekhusyuan salat kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kerisauan dan kecemasan yang sering menghantui kita dapat hilang dan digantikan dengan ketenangan dan keteduhan yang membuat hidup kita terasa damai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Aqumu qauli hadza fastaghfirullahal azim
innahu huwal ghafurur rahim.